juga ada duitnya baru bisa bayar. Yang nggak enak itunya alat bunyi alat ngak gitu ya. Oke, nah itu jadi kalau kita lihat seperti itu, berkembang lagi ekonomi kreatif. Jadi ICT itu adalah industri brain industry, industri otak. Anda bisa mulai dari hal yang sederhana sekali. Kemarin saya berpikir hampir di suatu perusahaan security internet. Wih, kalau begini banyak yang kita bisa buat kan. Di Indonesia itu kadang-kadang dia rusak atau apa itu gangguan software. Kalau hardware banyak lah, udah banyak modelnya. Begitu software bingung. Virus apa ini gitu. Komputer apa. Kadang-kadang dia ganti aja dengan yang baru daripada capek ngurusinya gitu. Dibeli hardware baru gitu. Nah itu kan borongannya banyak banget tuh. Jadi kita datang ke siapa itu yang betul-betul yang bersih-bersih tukang virus itu, nggak berhenti-berhenti itu kerjanya itu. Kenapa nggak buka jasa itu misalnya? Contohnya aja gitu. Berapa users pengguna itu sekarang? Belum lagi handphone juga udah dimasukin virus segala macam juga sekarang. Kenapa itu nggak dipelajari? Ya. Dan dari sisi PNBP, Kemenkominfo itu adalah nomor 2 terbesar penghasil PNBP setelah ESDM. ESDM itu ada barangnya, kelihatan gitu, minyak, gas, batu bara, emas, perak, tembaga, nikel. Nah, kalau ICT ini kan nggak kelihatan, dagangan jin kalau saya bilang. Ya kan sinyal aja, barangnya nggak kelihatan, duitnya kelihatan. Jadi tugas saya itu di Kemenkominfo cuman modalnya milimeter blok aja. Ya, ada saya sewakan, ini nggak dijual, alokasikan sekian megahertz, sekian batas, jangan nggak boleh lewat. Kami cek nanti di lapangan, lewat awas kami denda. Denda sekian sampai sekian, ada sekian sampai sekian. Itu hasilnya hampir 13 triliun per tahun itu. Jadi yang saya sewakan tuh udara kosong. Betul, yang di coupling itu udara kosong. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2010 tuh 9 naik terus. Gitu. Ya 3G itu saja kalau dia baru memulai, dia kasih satu blok, udah ada 12 blok. Satu bloknya itu upfront fee-nya saja 380 miliar. Dan per bulannya, per tahunnya dia harus bayar 160 miliar satu blok. Nah, biasanya orang ngambil 2 blok minimal. Downlink sama uplinknya itu. Nah, begitu cara cari uang sekarang. Itu besar sekali. Kok mahal betul? Ya, di hasil 125 juta tadi, triliun. Masa ya segitu miliar? Itu kecil kata orang. Nah, tinggal kita halanya. Belum lagi jaringan tertutup, jartup istilahnya. Belum lagi orang radio, televisi lainnya. Jadi kita itu inovasi banyak sekali, saya katakan itu. Untuk mulai dari mana saja. Jadi ada sejarah, mau kita ambil yang sejarah Jepang, sejarah Indonesia juga ada. Nah, kemarin baru selesai INAICTA, Indonesia ICT Award. Itu luar biasa, dari SD, SMP, SMU, universitas sampai yang apa istilahnya corporate, kita undi, kita jadikan kontes ICT. Luar biasa, mahasiswa swasta. Itu mengharukan kalau menurut saya. Ada yang tahun 2010 itu dulu namanya Fahma. Nggak tahu sampai sini nggak nama anak itu. 11 tahun. Bapaknya itu dosen ITB, ibunya kerja. Pulang ke rumah, Fahma, ibu mau masak. Udah sore kan jam 5. Nih, ya adek dijagain, jangan ditangis ini. Handphone ibu pakai main. Lama-lama dikotakan. Fahma ini laki-laki, dari 11. Adeknya itu 5 tahun. Diajarin. Lama-lama bisa bikin program di handphone ibunya. Ada game, ada alfabet, ada karena ada internet, gambar binatang, bisa diprogram, programmable. Dia coba, dia kembangkan, akhirnya dia membuat satu karya, handphone ibuku, tutor adekku, gitu.
Menang dia di Indonesia, kita kirim dia ke APIKTA, Asia Pacific Award, karena mereka lama di Inggris ya, bahasa Inggris juga lumayan ini anak. Dipresentasikan, semua orang terkesima juga dengan itu. Menang lagi di APIKTA, winner, dan kemudian dia sekarang di-hire oleh Nokia. Nah, bergaji puluhan juta juga sebulan. Nokia Kolopaking namanya. Nggak, ini loh Nokia beneran, Nokia, hah? Ya, ya Nokia lah ya pokoknya, terkenal lah, merek terkenal. Jadi ini masalah inspiring, ya, inspiration. Dari mana berawalnya? Dan bukan itu saja, kalau kita lihat misalnya Jeko Lisalo itu misalnya, mana itu, Norwegia atau apa dia? Keluar. Jadi Jeko ini pernah datang ke kantor saya. Lucu, udah agak sejahtera macam adik ini. Norwegia kalau nggak saya. Dia mahasiswa dulu. Nah, si pemerintah Norwegia itu membangun jaringan fiber optik ke kotanya itu, universitasnya dia. Jeko tuh apa, Ruth? Norwegia? Finlandia. Oh, itu Nokia juga itu ya? Iya. Nokia. Nah, terus dia bangun fiber optik, nah, sehingga di labnya itu ada high speed ya. Namanya fiber kan, broadband kan. Bangun, ya sama teman-temannya kumpul bikin game gitu. Nah, sekarang itu yang menggunakan gamenya si Jeko ini lebih 500 juta orang seluruh Indonesia, namanya Angry Birds. Nah, kenapa kita nggak bikin Smile Bird? Padahal dia itu kita bisa Finlandia, Eropa, tapi dia berpikir tentang Indonesia, ketapel gitu loh. Itu kan ketapelin burung aja gitu. Itu masalah sejauh mana dia mengembangkan. Ada juga orang Indonesia yang dulu pernah sukses ini, namanya Batara Eto, anak Medan, yang mengembangkan sosial media Mixi. Ada juga Pak Sehat Sutarja, ya, Marvel Group, yang dulu tuh cita-citanya saya tanya itu, Pak Sehat ini dulu pengen jadi apa? Montir radio katanya gitu. Sekolah khusus montir di kota. Terus ternyata tamat SMU dia dapat beasiswa ke San Francisco, dan sampai dia PhD elektronik sirkuit, dikembangkan chip 2G, 3G sampai ke sekarang 4G, 5G dia sudah sukses trialnya itu. Nah, dia semua chip yang dijual oleh RIM ya, itu adalah produknya Pak Sehat, orang Indonesia gitu loh. Jadi sebetulnya dari mana datangnya suatu inovasi itu? Kan berawal dari goresan itu. Kalau dalam ini disebutnya itu kharitah, takhat, tergores gitu, terlintas di pikiran saya. Kemudian dia menguat menjadi amal ya, cita-cita. Oh, jadi dipikirkan itu. Jadi, kalau ada yang riset misalnya, nyusun disertasi atau apa, tesis, dia harus melanjutkan itu. Jadi cita-cita. Menguat dia menjadi ilham, ide. Kalau komik itu, komik Jepang itu muncul lampu nyala, teng gitu. Yes, I got it gitu. Ya, saya sudah dapat idenya. Tapi itu juga belum apa-apa. Goresan, cita-cita apa tuh belum ada apa-apanya. Terus, ini bagus matiin aja ya, panas. Hah? Kan nggak ada fungsinya itu kan? Nanti aja, maaf ya. 5 menit lagi. Oh iya, ya boleh aja. Al-Fatihah. Dikit lagi ya. Ya, 10 menit lagi lah. Ya, saya minta 10 menit lagi. Ini lagi foto 5 menit. Nanti aja ya, nanti aja fotonya. Biar masuk detik biar. Iya. Jadi lanjut ya.
dikit lagi nih. Jadi banyak sekali di Surabaya, di Porong itu kan, Surabaya Malang tuh macet terus ya, karena ada the truly Kuala Lumpur di situ ya. Karena itu kan macet terus ya, digali terus, ditambal terus gitu kan. Nah, ada tuh yang kreatif, dia bangun 4 tower kecil itu, dikasih kamera gitu, dia kerjasama dengan operator telekom, kemudian dia kasih streaming gambar ya. Kalau ada orang kirim SMS ke situ, dipotong pulsanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Sopir-sopir truk bahkan ya, kalau macet dia ngopi dulu daripada habis solar bensinnya di jalan. Kalau udah longgar dia jalan lagi. Itu puluhan juta dia dapat orang begitu ya. Artinya kreativitas IT ini memang jadi dari dia menjadi ide tadi, kemudian dia menguat lagi menjadi niat tuh udah bikin planning, menjadi tekad, menjadi karya, inovasi itu perjalanan nih yang nggak boleh disia-siakan.